تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana habiballah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah sekalian yang semoga dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pujian dan syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita untuk kekasih Allah, kekasih kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai para ulama-ulama, syekh-syekh yang memimpin umat Islam di seluruh dunia hari ini hebohkan tentang perkara bahwa kita sudah di penghujung umur dunia, bahwa kita saat ini sudah ada di akhir zaman. Banyak tanda-tanda dan bukti-bukti yang telah Allah bagi buat kita dengan sangat jelas. Tidak ada satupun kuasa yang boleh nak menutupi tanda-tanda ini. Bolehlah kita sebut di antara benda ini, yang pertama, bukti bahwa kita sudah di akhir zaman adalah hadis sahih Imam Muslim, di mana sahabat Rasul yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bercerita tentang Nabi ditanyai oleh malaikat Jibril di hadapan seluruh para sahabat, bilakah kiamat akan berlaku? Nabi kita menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Saya tak tahu. Ini akhirnya menjadi landasan dan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa perkara bila waktu tentang kiamat akan berlaku, tidak ada sesiapa pun makhluk yang boleh tahu. Hanya Allah yang tahu. Maka dengan ini, ramalan kiamat bahwa dia akan berlaku bulan anu, tahun anu, pada tarikh anu, wajib ditolak mentah-mentah. Kita tak terima. Ini akidah kita pertama. Karena Nabi sendiri menjawab, saya tak tahu. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya, karena yang bertanya adalah malaikat Jibril. Tapi bila mana Nabi kita ditanya, sebutkan kepada saya tentang ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Maka Nabi kita pun menjawab. Masya Allah, ini jawaban kita temukan hari ini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu
Dulunya mereka miskin, kere. Mereka adalah para penggembala ternak. Mereka karena sangat miskinnya tidak menggunakan kasut, tidak ada selipar, tidak beralas kaki, dan bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba. Mereka berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Bila zaman itu sudah engkau jumpai, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Bangsa yang miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapakah yang engkau maksud, wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Masya Allah. Jawaban Nabi adalah mereka adalah bangsa Arab. Tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan, mari kita lihat realiti pada hari ini, pada time ini. Arab dulu, sebelum minyak bumi ditemukan, Arab adalah bangsa yang miskin, tidak? Iya, sangat miskin, karena mereka tidak punya penghasilan apa-apa yang boleh dibanggakan. Arab dulu dengan gurun Sahara yang luas, negeri yang tandus, mereka tidak punya apa-apa yang boleh mereka banggakan. Tetapi bila mana minyak bumi dijumpai, subhanallah, Arab berubah menjadi negeri-negeri terkaya di muka bumi. Tuan-tuan, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lihat, saat minyak bumi dijumpai, mereka pun menjadi negeri-negeri yang kaya raya, dan mereka mendirikan negara sendiri menjadi 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Sila lihat apa yang dibuat oleh masing-masing negara Arab ini di kota-kota besar mereka. Tak payah jauh-jauh, yang paling dekat dengan hati kita saja dulu, Masjidil Haram, dan apa yang dibuat di kota Mekah hari ini, tuan-tuan, sedang dibangun gedung-gedung tinggi yang mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada di sana. Bahkan tower Zam-Zam yang ada pun membuat dunia menjadi takjub dan tercengang. Lihat yang dibangun di sekitar Masjid An-Nabawi, hotel-hotel bintang 5, tuan-tuan, megah-megah, mewah-mewah, lux, tinggi-tinggi, mengalahkan tingginya Masjid Nabawi dan menara-menara masjid. Masya Allah. Kemudian silakan tuan-tuan, puan-puan semua, saksikan apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di Riyadh. Bila mana Pangeran Salman dulu naik menjabat sebagai gubernur, Riyadh langsung dirubah menjadi kota metropolitan ala Eropah. Sila lihat Jeddah, Masya Allah, Jeddah menjadi pusat persimpangan Timur Tengah. Tuan-tuan, datanglah ke Kuwait, lihat ibu kota Kuwait hari ini. Kita akan merasa hidup di negeri, di kota metropolitan ala Eropah. Tafadhol, silakan tuan-tuan semua, masuklah ke Abu Dhabi. Abu Dhabi, kata orang, belum dianggap sah atau pernah datang ke Arab bila belum masuk, bila belum sampai ke kota Abu Dhabi. Mewah, megah, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya.
Tapi bila bapak-bapak, ibu-ibu semua datang ke Dubai, subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu semua akan lagi-lagi terkejut, karena di Dubai ternyata gedung-gedung tinggi pencakar langit luar biasa. Bahkan number one in the world, gedung tertinggi yang belum lagi boleh dikalahkan oleh negara-negara manapun saat ini adanya di Dubai. Disebut dengan Burj Khalifah. Tingginya 828 meter. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Belum. Saat ini wahai tuan-tuan, puan-puan, di tepi Laut Merah di Jeddah, hampir memasuki tahun ke-7, sedang dibangun gedung tertinggi di dunia nomor 1 yang akan mengalahkan gedung yang ada di Dubai hari ini. Ketinggian gedung ini diperkirakan 1,2 kilometer. Selesai tahun 2018. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Subhanallah. Lihat wahai hamba-hamba Allah, negeri yang dulu miskin, tidak memiliki harapan dan masa depan, tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari ini pun sudah kita lihat, sudah kita saksikan, sudah terjadi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hamba-hamba Allah sekalian yang saya muliakan, ini bukti pertama bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Bukti yang kedua, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa antara saya diutus dengan wafatnya umat saya serentak, Allah wafatkan serentak di muka bumi ini, kalian semua akan menjalani 5 masa sejarah, 5 fasa sejarah. Jadi tuan-tuan yang kami muliakan, boleh saya menulis di whiteboard? Ini start. Kemudian finishnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan serentak. Sebab kata Nabi, kiamat tidak akan dijumpai oleh umatku. Alhamdulillah, kita tak akan berjumpa dengan kiamat. Kabar yang sangat baik, kabar yang sangat baik. Setelah umat Nabi Muhammad Allah wafatkan serentak, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta berlaku. Nah, mulai daripada Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada wafatnya umat Nabi serentak, kalian akan menjalani atau mengalami 5 fasa sejarah. Fasa yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menurut Syekh Ahmad Syakir hadisnya sahih. Fasa ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam masuk pada fasa yang kedua. Fasa kedua ini, umat Nabi Muhammad dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas lagi mulia dengan konsep kenabian. Fasa ini pun telah selesai dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, saat itu umat Islam masuk pada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ini paling lama. Kalau ini adalah 23 tahun, ini adalah 30 tahun, ini adalah 1227 tahun. Ya. Fasa yang ketiga disebut oleh Rasulullah dengan fasa mulkan adhan. Fasa di mana umat Islam
dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Fase yang ketiga ini diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase yang ketiga pun telah berakhir pada tarikh 3 Mac 1924, yaitu dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki. Lebih hampir 92 tahun yang lalu, kurang lebih 92 tahun yang lalu telah selesai. Kita ada pada fasa yang keempat. Umat Islam hari ini ada pada fasa yang keempat. Saya buat lebih besar ini karena banyak benda yang akan kita uraikan, kita syarahkan di sini. Fasa ini umat Islam tidak dipimpin oleh mana-mana khalifah, dan Nabi menyebutkan ini adalah fasa kediktatoran. Seluruh muka bumi umat Islam dipimpin oleh penguasa-penguasa yang diktator. Ini fasa keempat. Maka tidak ada khilafah Islamiyah pada fasa ini. Pengumuman khilafah Islamiyah bulan September 2014 oleh ISIS di Irak, menurut hadis ini jelas tertolak. Karena ini bukan fasanya khilafah. Fasa khilafah adalah yang kelima nanti. Pada fasa yang kelima, umat Islam kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah Islamiyah kembali berjaya dan tegak pada fasa yang kelima. Dan Allah menjanjikan fasa kelima ini dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 pada ayat yang ke-55. Bahwa kalian nanti akan kembali memimpin seluruh dunia. Fasa kelima. Kaum muslimin, kita sedang ada pada fasa keempat. Nah, ingat. Fasa keempat menuju kepada fasa kelima sudah tidak lama lagi masanya. Sebab apa? Sebab CIA Amerika Serikat di New York Times merilis pernyataan resmi mereka, masa depan dunia akan kembali digenggam oleh Islam. Khilafah Islamiyah akan kembali tegak di muka bumi ini. Dan startnya menurut CIA adalah 2020. Allah Akbar. Menurut KGB Rusia, kata mereka 2025 Khilafah Islamiyah mulai berjaya di muka bumi ini. Mana satu yang benar bukan urusan kita. Yang penting ini pun orang yang bercakap pun orang kafir. Kita tak bolehkan percaya dan menjadikan keyakinan kita apa yang dicakap oleh orang kafir. Setuju? Akan tetapi perkara ini telah Allah wahyukan dalam Al-Quran surah An-Nur. Kita yakin dengan ini. Sebagaimana dalam hadis ini, umat Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Okey. Sekarang jarak masa dengan ini tak lama lagi. Kalau orang kafir mengatakan 5 tahun yang akan datang, yang lain mengatakan paling lama 9 tahun yang akan datang, masuklah kita pada fase kelima. Kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Tapi tanda-tandanya sudah banyak. Baik. Nah, antara Nabi diutus sampai umat Islam serentak wafat, Nabi menceritakan ada masa waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun sepakat para ulama hadis mengatakan tentang umur umat Islam, hadis Abu Daud dhaif. Hadis dhaif adabnya adalah jika meriwayatkannya wajib disebutkan statusnya. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Yang ketiga, hadis dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya, maka hadis dhaif ditolak. Hadis dhaif ini, tuan-tuan, dia masuk dalam hitungan hadis ahad. Ini hadis ahad. Hadis ahad itu yang paling tinggi adalah sahih. Pertengahannya adalah hasan. Kemudian paling bawahnya adalah dhaif, ya. Dhaif. Sekalipun ini hadis dhaif, adab yang kelima, ya, ini tetap perkataan yang mulia Rasulullah, betul tidak? Sekalipun ini hadis dhaif, dia tak boleh dibuang. Jangan ditolak. Adab yang keenam, bila ada pernyataan dan perkataan ulama
ternyata ada Rasulullah menyebut walaupun hadisnya dhaif, wajib tetap mendahulukan hadis dhaif daripada perkataan mana-mana manusia. Karena adabnya lebih memuliakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif hanya digunakan, ini adab yang keenam, hanya digunakan untuk perkara at-targhib wa tarhib dan fadailul a'mal. Yang ketujuh, adab yang ketujuh, hadis dhaif boleh hanya sekedar information. Just information, sekedar untuk tahu saja, tak apa. Oke? Nah, sekarang adab yang kedelapan, bila mana hadis dhaif itu terjadi sesuai dengan kenyataan yang disebut Nabi, maka statusnya naik langsung kepada sahih. Baik. Sekarang hadis tentang umur umat Islam, status yang pertama, dia ada dua kelompok hadis, masing-masing dari Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dari Nabi Musa ke Nabi Isa dalam sejarah adalah 2000 tahun. Umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, dalam sejarah adalah 600 tahun. Berarti Yahudi dikurang dengan Nasrani berapa? 2000 dikurang 600, 1400. Oke, ini hadis yang pertama. Hadis ini dhaif. Hadis yang lain masih dari Abu Daud. Hadis ini dipakai oleh para ulama-ulama kita sebagai dalil untuk umur umat Islam di muka bumi ini. Tuan-tuan, di dalam hadis yang kedua ini statusnya naik kepada Hasan li ghairi. Leish? Kenapa? Karena hadis yang satu ini turuknya banyak, jalur periwayatannya banyak, sehingga statusnya naik kepada Hasan li ghairi. Apa sabda Rasulullah di hadis ini? Umur umatku di bumi ini sejak beliau diutus, Nabi diutus, sampai umat Nabi serentak Allah wafatkan, di sisi Allah hanyalah 1 hari saja. 1 hari saja untuk umur umat Nabi di muka bumi. Nabi diam sesaat, lalu beliau melanjutkan, kemudian Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Mari kita berhitung. 1 hari saja tambah 1/2 hari. 1 hari di sisi Allah, kita menghitung berapa lama? Yes. Di surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah, kamu menghitung di bumi ini 1000 tahun. Kalau begitu 1 hari tambah 1/2 hari adalah 1500 tahun. 1500 tahun, ya, hitungan hijriah. Tuan-tuan yang mulia, ada 2 kelompok hadis. Yang pertama mengatakan 1400, yang kedua mengatakan 1500. Mana satu yang benar? Apakah Nabi Muhammad SAW contradiction, ya, dari pernyataan ini? Tidak. Ternyata para ulama mengkompromikan, ya, antara 1400 ke 1500, sehingga pendapat para ulama berbeza-beza. Contoh, Syekh Ibnu Hajar, ada yang menisbatkan kepada beliau perkataan ini. Syekh Ibnu Hajar mengatakan antara 1400 ke 1500, sehingga beliau mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Imam As-Suyuti mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Masing-masing memberikan argumen dan dalil mereka, tetapi tidak ada satu pun ayat dan hadis yang dipakai. Hanya saja mereka adalah para ulama-ulama yang mumpuni dalam keilmuannya. Menurut Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan saya lebih setuju dengan pendapat yang ketiga ini. Apa kata Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali? Pokoknya umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun.
hitungan Hijriyah. Taib. Sekarang kita hitungan Hijriyah tahun berapa? 1438. Hitungan Hijriyah. Hijriyah itu tuan-tuan adalah sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dari sejak beliau hijrah mulailah dihitung tahun Hijriyah. Sementara menghitung umur umat Nabi sejak beliau diutus sebagai Nabi, bukan sejak beliau hijrah. Maknanya ada 13 tahun lagi yang belum kita masukkan kemari. Kena tambah 1451. Jika yang dimaksud oleh Ibnu Hajar adalah benar, maka 1451. Seandainya umat Islam ini habisnya di 1476, baki hanya 25 tahun ke depan. Jika ini yang benar, maka baki hanyalah 26 tahun ke depan. Tapi bila kita ambil full saja, kita ambil hitung bulat saja, 1500 menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, maka dari 1500 dikurangi 1451 berapa? 49. Baki ke hadapan umat Islam hidup di muka bumi hanya 49 tahun sahaja. Habis itu macam mana? Umat Islam habis. Masih lama ke ini atau sudah dekat sangat? Sudah sangat dekat. Bila kita berhitung macam ini, apakah masih pantas, masih patut, masih layakkah kita memandang dunia ini adalah segala-galanya? Rasanya tak patut. Masihkah boleh dengan macam ni kita membuang-buang masa? Kita menjadikan sembahyang 5 waktu ini bukan perkara yang sangat penting. Apakah karena warisan kita putus tali silaturahim kita rela? Apakah masih pantas kita melakukan berbagai macam kezaliman dan kejahatan sementara kita sudah sangat tahu dunia yang kita perjuangkan, harta yang kita perjuangkan hari ini sebentar lagi Allah akan binasakan, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Masa kita untuk akan meninggalkan dunia sudah sangat dekat. Ada orang yang berpikir sampai 7 turunan dipikirkan dari sekarang. Ya Rab, masa sudah sangat dekat. Baik tuan-tuan, ini bukti, ya, bukti bahwa kita sudah di akhir zaman. Oke. Berikutnya bukti yang ketiga. Boleh saya hapus? Bukti yang ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Yang di tengah-tengah satu butir itu ada ruangan kosong, boleh dimasukkan tali, lalu antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali di tengahnya, macam butiran tasbih. Di bagian bawah dikasih simpul, disentak dikasih simpul. Akibatnya butiran itu tertahan tak? Tertahan. Tapi kata Nabi, yuqta'u silk, bila mana simpul ini dipotong, diputus, apa yang berlaku tuan-tuan? Butiran yang pertama keluar, yang kedua langsung menyusul. Pakai lama tak waktunya? Hanya dalam sesaat saja menyusul yang kedua. Yang ketiga menyusul juga lagi lebih cepat. Yang keempat, yang kelima, menyusul seluruhnya keluar. Apabila yang pertama sudah berlaku, yang kedua akan terjadi, yang ketiga, keempat dan seterusnya. 10 tanda besar kiamat ini, 4-nya terjadi di fasa kita. Allah. 10 tanda besar kiamat ini, 4-nya terjadi pada masa kita. 1, 2,
3, 4. Tanda besar kiamat pertama, ini tanda besar kiamat kedua, tanda besar kiamat ketiga, yang keempat, yang kelima. Tiganya yang lain pada fasa kelima. Ini tanda besar kiamat yang kelima, ya. Tanda besar kiamat yang keenam di sini, dan ini adalah tanda besar kiamat yang ketujuh. Ya. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan 10 umat Nabi alhamdulillah tidak akan pernah menyaksikannya, sebab hanya orang-orang kafir belaka yang masih baki hidup, mereka lah yang akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Ya. Okey. Tanda besar kiamat yang pertama apa dia? Bumi dibungkusi oleh kabut dukhan. Ini adalah kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas. Bumi dibungkusi, satu permukaan bumi, bukan hanya Indonesia saja, bukan hanya Malaysia saja, bukan hanya Asia Tenggara saja, tidak hanya Arab, tidak hanya Afrika atau Amerika Eropa, tapi seluruh muka bumi, termasuk kutub utara dan kutub selatan, akan terbungkus oleh dukhan ini. Seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini tanda-tanda besar kiamat sifatnya internasional, seluruh dunia, bukan lokal. Ya, bukan lokal. Taib, kaum muslimin, dukhan ini lamanya 40 hari 40 malam. Apa yang menyebabkan dukhan akan berlaku? Rasul mengatakan nanti bumi akan mengalami hantaman meteor di akhir zaman. Hantaman meteor. Meteor, tahi bintang. Meteor ini Allah sebutkan di 5 surat. Surat Saba, surat Al-Mulk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Di 5 surat. Saya ulangi, surat Saba, surat Al-Mulk, surat Al-Hadid, surat At-Tur, dan surat Ad-Dukhan. Dahsyatnya dukhan ini, kata Rasulullah, bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Orang tak boleh melihat apapun, matahari tak nampak selama 40 hari. Dan dukhan ini panas, tuan-tuan, panas. Orang-orang kafir yang tak selamat, orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, bersembunyi, mereka melepuh seperti masuk dalam oven. Melepuh. Apa? Melecuh. Apa? Iya. Kemudian menjadi buruk rupa mereka, menjadi rusaklah kulit permukaan mereka. Kata Rasulullah, dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dan dari dubur mereka mengeluarkan asap. Mereka tersiksa. Adapun orang-orang beriman, ketika dukhan terjadi, orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad yang punya amal soleh yang banyak, yang punya amal soleh dan ketaatan yang hebat, mereka tidak terkena dampak negatif apa-apa daripada dukhan. Dia hanya sedikit seperti terserang flu dan demam sahaja. Alhamdulillah. Syaratnya orang beriman ini amal solehnya banyak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang imannya tipis, orang Islam tetapi banyak buat maksiat sebelum ini terjadi. Sebelum ini berlaku, banyak maksiat, dosanya banyak, amal solehnya sedikit, dia sama tersiksanya seperti orang-orang kafir. Dukhan. Dukhan ini baru berlaku apabila meteor menghantam bumi. Taib, Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi 3 petaka besar. Pertama akan banyak hujan meteor menghantam bumi. Yang kedua, akan banyak negeri-negeri yang tenggelam, pembelahan tanah. Dan yang ketiga, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa matadak, kapankah itu akan berlaku? Nabi kita menjawab, itu akan berlaku idza, apabila zaharatil qainat. Yang kedua, wal ma'azif. Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila umatku di mana-mana sudah menyaksikan munculnya penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Ini tanda-tandanya. Sudah apa belum ini? Sudah atau belum?
sedang berlaku, sedang berjalan. Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik menyebar di tengah umatku di mana-mana, umatku menyukainya, umat Nabi menyukainya. Sudah sedang berlaku. Masya Allah. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila khamr, minuman-minuman memabukkan, barang-barang yang memabukkan sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Allahumma salli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Itu ciri-ciri meteor akan menghantam bumi. Setelah meteor terjadilah dukhan. Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia, menyampaikan bahwa bumi kita sejak tahun 2013 ya, memasuki arus sungai meteor. Ini bumi kita menyeberang. Ini arus sungai meteor di ruang angkasa, ya. Bapak, ini adalah meteor yang meluncur dalam kecepatan yang sangat dahsyat. Meteor ini mempunyai kekuatan ledakan tergantung besar dan kecilnya. Bila besar satu meteor itu, garis diameternya cukup hanya 2 km saja, maka kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. La haula wala quwata illa billah. Bila meteor itu jatuh ke laut, maka menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Masya Allah. Jika jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh. Di sana kan ada gunung ais abadi, ya kan? Ketika menghantam gunung ais abadi tersebut, maka gunung itu akan mencair, kemudian permukaan air laut tinggi 7 meter lagi. Kota-kota besar yang dibangun di tepi pantai di muka bumi ini akan banyak yang tenggelam forever. Apabila jatuhnya di daratan, nah inilah dia. Jika jatuhnya di daratan meteor ini, pasti dukhon yang terjadi. Sebab apa? Saat dia menghantam daratan bumi kita, maka ledakan yang dahsyat itu luar biasa, Pak. Radius 100 sampai 200 km, seluruh makhluk hidup menguap menjadi karbon. Seluruh bangunan, gedung atau apa saja yang ada langsung menjadi partikel-partikel halus yang membumbung ke langit. Demikian juga tanah bumi yang melengkung ke dalam, ya, dia dilepaskan ke langit menjadi partikel-partikel halus yang panas, tebal. Maka gelombang kejut dari ledakan itu menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan cepat kabut tadi membungkus bumi. Inilah yang disebut dengan dukhon. Gelap bumi ini 40 hari 40 malam. Nah, yang paling mengejutkan adalah setelah matahari kembali nampak, setelah semuanya kembali normal, apa yang terjadi? Manusia di muka bumi dihadapkan kepada pukulan telak yang paling tidak diinginkan. Semua teknologi di muka bumi ternyata musnah. Listrik sudah tak ada. Kereta, bendanya masih ada. Kuncinya kita masih pegang. Tapi dia tak boleh nak di start. Tak boleh dibawa, enjinnya tak jalan. Pesawat pun tak boleh terbang. Handphone penbimbit yang ada pun tak boleh diguna langsung. Ada apa sebenarnya, tuan-tuan? Ternyata meteor ruang angkasa ini mengandung siderite. Siderite ini adalah kandungan zat besi. Jadi yang belajar ilmu fisika pasti akan belajar perkara benda ini. Nah, tuan-tuan, apabila dia menghantam atmosfer bumi kita, meteor ini yang mengandung siderite, maka dia akan terbakar. Betul tidak? Dia akan terbakar, bagian kulitnya lepas satu persatu, mengeluarkan asap yang sangat tebal. Bagian kulitnya ini lepas, menghunjam bumi menjadi hujan kecil, hujan meteor yang boleh meledak di mana-mana di muka bumi kita ini. Kemudian yang besarnya mengandung siderite. Siderite ini pergesekan yang sangat ekstrim dengan atmosfer, dia menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya semua besi dan logam di muka bumi terinduksi. Ini penjelasan dijelaskan oleh pakar dan seniornya astronomi Michel Penn, di mana dia rujukan bagi astronomi NASA Amerika. Ya, disinilah terhenti teknologi. Benar kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kalian akan kembali
menunggangi kuda-kuda perang. Kalian akan berlari dan berjalan di atas kedua kaki kalian. Subhanallah. Albert Einstein juga menyebutkan hal yang sama. Nanti kalian semua pada perang dunia ketiga sudah berperang dengan senjata manual. Ini pernyataan Albert Einstein. Masya Allah. Dari mana Albert Einstein tahu? Ternyata dunia sudah mendapatkan informasi 43 tahun yang lalu, ya. Apa NASA menyampaikan? Bumi kita 2013 ke atas masuk ke tengah-tengah arus sungai meteor. Sungai meteor ini padat di ruang angkasa. Bumi kita melintas. Peluang bumi kita menghadapi hantaman meteor ada tidak? Ada, tuan-tuan. Jadi 43 tahun yang lalu sudah diumumkan, dan dampak daripada meteor adalah terjadinya dukhon serta pergesekan yang ekstrim antara sidereal dengan atmosfer bumi kita, menjadikan semua teknologi menjadi musnah. Kemudian sidereal yang bergesekan dengan atmosfer ini juga menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya semua signal, semua listrik yang ada berakhir. Ya Allah, ya Rabb. Dan bumi kita tanda-tanda akan dihantam oleh serangan meteor ini sudah Allah kasih lihat. Allah kasih lihat. NASA Amerika mengatakan 2019 bumi kita ada peluang untuk menghadapi hantaman dan serangan meteor. Khalas, tawakalna ala Allah. Itu berlaku atau tidak bagi kita tidak penting. Yang penting adalah persiapan kita apa? Amalan kita sudah sejauh mana? Iman kita hari ini apakah tidak kita tambahkan lagi? Akidah kita tidakkah kita boleh lebih kuatkan? Lalu harta yang ada kita miliki di dunia ini tidakkah kita hantarkan ke langit untuk kita jadi milik kita nanti pada hari kiamat? Teknologi sekarang masih ada. Adalah lebih baik kalau kita berangkat umroh. Kita pergi banyak beribadah menggunakan kereta yang kita punya. Kita gunakan pembimbing yang ada buat berdakwah, buat mendengarkan ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama. Kita gunakan teknologi yang ada, harta yang ada untuk memperbanyak amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Meteor bukanlah tanda besar, tapi tanda besarnya adalah dukhon. Nah, setelah dukhon terjadi, kemudian dukhon hilang, bumi mulai mengalami kemarau yang panjang, panas yang ekstrim, dan matahari sangat tajam. Panas, Pak. Berapa lama? Lamanya sejak dukhon terjadilah tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal lepas. Dajjal lepas. Tajuk kita malam ni. Jadi saya kepada Dajjal saya berikan prolog dulu, mukadimah dulu ya. InsyaAllah sampai 9:04. Mudah-mudahan ini cukup. Pukul 9. Siap. InsyaAllah. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal. Dukhon ke Dajjal. Dukhon ke Dajjal. Paling lama masanya 3 tahun. Paling lama. Sebab apa? Nabi mengatakan menjelang Dajjal akan keluar, ada 3 tahun yang sulit di muka bumi. Tahun kemarau yang panjang, panas yang sangat ekstrim, 3 tahun berturut-turut. Kata Rasulullah, 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, 1 tahun pertama ini, satu tahun pertama, sepertiga air yang ada di langit Allah tahan, ya. Sepertiga air di langit Allah tahan, tidak turun. Sepertiga tanam-tanaman dan hewan ternak yang boleh dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Akibatnya orang di muka bumi mulai kekurangan pakan, ya. Harga-harga menjadi naik, hidup menjadi susah. Orang berharap semoga tahun depan lebih keadaan berubah. Ternyata tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, tidak turun air hujan. Dan itu satu bumi, ya, bukan hanya kita Asia Tenggara belaka, tapi satu bumi 2/3 Allah tahan air dari langit. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian manusia mulai menjadi jahat. Orang-orang jahat
memperlihatkan kejahatannya. Dia akan merampok kemana-mana demi mempertahankan hidup. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangganya dan merampas makanan yang ada pada tetangga. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya demi memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dan ini akan berlaku menjelang Dajjal keluar. Karena makanan di muka bumi menjadi langka, menjadi sedikit. Orang-orang mulai kelaparan di mana-mana. Kemudian pada tahun ketiga, Dajjal keluar total. Ya. 100%. Air dari laut, dari langit tidak Allah izinkan turun. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Sebagian besar binatang dan hewan-hewan ternak yang berkuku Allah biarkan mati. Hanya beberapa binatang berkuku yang Allah izinkan boleh bertahan hidup. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makan minum kami pada saat itu? Nabi menjawab, makan minum kalian pada masa itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dia baca, perutnya lapar dan dia memohon, ya Rabb, hilangkanlah lapar di perut hamba, kuatkanlah fisik hamba, jadikanlah zikir ini ya Allah menahan hidup hamba. Maka Allah jadikan zikir itu sebagai ganti makan minumnya. Masya Allah, zikir akhir zaman. Taib kaum muslimin, saya ada kabar. Yang kabar ini sudah diberitakan oleh pakar-pakar geologi dan fisika dunia, geologi dan meteorologi, GMKG dunia, bahwa 2019 bumi kita akan mengalami kemarau yang sangat ekstrim. Dari 2019 ke 2022. Subhanallah kaum muslimin. Ya, saya tidak mengatakan pasca itulah Dajjal keluar, tetapi kok mirip ya, kan begitu? Kok bersamaan dengan pembahasan kita? 2000 berapa tadi? 2019 sampai 2022. Nih. Mari 2019 2020 1 tahun. 2020 2021 tahun kedua. 2021 ke 2022 adalah tahun ketiga. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan menjelang Dajjal keluar, muka bumi ini akan mengalami kekeringan yang sangat ekstrim, panas yang sangat panjang, dan orang-orang akan mengalami kelaparan di muka bumi. Subhanallah kaum muslimin. Sebaiknya kita bertanya, Dajjal itu akan keluar dengan ciri-ciri tahun-tahun yang berat dan sulit. Kemudian kita bertanya lagi, siapa sebenarnya Dajjal? Pantaskah kita mengkhawatirkan manusia yang satu itu? Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai kiamat nanti terjadi, tidak ada di muka bumi ini fitnah yang lebih hebat, yang lebih berat, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, melainkan nabi dan rasul itu pasti memperingatkan kepada kaum mereka masing-masing, hati-hati Dajjal, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal, jangan kamu datang menemui Dajjal jika Dajjal sampai ke kota kamu. Subhanallah, tidak ada satupun nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, melainkan mereka semuanya memperingatkan kaum mereka masing-masing, jangan berjumpa dengan Dajjal. Wahai hamba-hamba Allah, kenapa? Dan Nabi Muhammad merinci lebih tajam tentang sosok Dajjal ini.
Kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan buka di YouTube ceramah saya tentang menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Hampir 3 jam Pak, khas tentang Dajjal saja. Hampir 3 jam saya membedah tentang Dajjal. Oke, Dajjal ini satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. 1, malaikat. 2, iblis laknatullah alaih. Yang ketiga, Dajjal. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima, Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ini adalah keturunan Nabi Adam, kayak kita. Hanya saja kata Rasulullah SAW, Dajjal itu lebih pendek fisiknya dari kamu sedikit. Seorang lelaki yang fisiknya lebih pendek dari kamu, berarti bukan raksasa besar ya. Karena di televisi Indonesia itu ada yang berceramah, ditanyakan oleh jamaahnya, seperti apa Dajjal itu? Jawaban yang bersangkutan, malu saya dengarnya Pak. Jawaban yang bersangkutan, oh Dajjal itu manusia yang sangat besar. Gunung saja hanya sampai ke betisnya. Apabila dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kakinya. Apabila dia melangkah 2-3 negara, boleh dia langkahi 1 kali langkah. Bila ia berbicara di timur, yang di barat boleh dengarkan apa yang dia kata. Kemudian bila ia kencing di satu kota, kota itu langsung banjir. Waduh. Bicara macam itu di televisi, yang mendengar nanti jutaan manusia. Sedih hati. Kenapa? Rasulullah menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Dajjal itu secara fisik. Apa kemampuan Dajjal, apa bahaya Dajjal, diceritakan oleh Nabi. Lalu bagaimana cara selamat dari Dajjal? Nabi merincinya dengan sangat sempurna Pak. InsyaAllah mudah-mudahan waktu kita cukup kita sampaikan tentang Dajjal. Seberapa yang boleh saya sampaikan sekarang. 1, fisik Dajjal. Kata Nabi, Dajjal itu lebih pendek dari kamu sedikit. Lebih pendek dari kamu. 2, fisiknya gompal, full daging, sekel. Ya, bukan gemuk yang banyak lemak ya, tapi full daging. 3, bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan, dadanya lebar. Ya, dadanya lebar. Dan full daging. Lehernya kata Rasulullah yang keempat, lehernya lebih panjang daripada leher rata-rata kita, lebih panjang sedikit. Bukan kayak leher jerapah ya. Lebih panjang sedikit. 5, bahunya mereng. Nabi mengatakan bahunya mereng. 6, Dajjal itu rambutnya kribo. Saya nggak tahu bahasa Malaysia apa kribo. Ya keriting tapi yang sampai segitu. Hah? Ya, pokoknya paham lah ya. Rambutnya kribo. Lalu Rasul mengatakan warna kulitnya, ini yang ke-7, warna kulitnya putih pucat seperti mayat. Dan ada beberapa bercak-bercak merah di kulitnya. Yang ke-8, kedua bola matanya, awas, kan ada yang mengatakan Dajjal 1 bola matanya. Bukan. Hadisnya sahih. Nanti tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kaum muslimin, Rasulullah menyebutkan tentang matanya. Mata Dajjal itu sudah seperti mau lepas dari sarangnya. Sudah betul-betul hampir keluar seluruhnya. Hanya matanya yang sebelah kanan tertutupi oleh daging keningnya yang meleleh, menutupi. Dan bagian ujung yang menutup itu menempel di pipinya. Dan ada bergelantung sisa-sisa daging yang tadi menempel itu, ya, bergelantung seperti jengger ayam. Sementara dari luar kelihatan bola matanya itu sudah mau lepas, hanya ditahan oleh daging yang meleleh ini. Kebayang bentuknya? Sudah terbayang? Matanya sebelah kiri kata Rasulullah sudah benar-benar hampir lepas, berkabut, berwarna hijau kaca. Ya, Masya Allah. Kaum muslimin, Rasul mengatakan yang ke-9, jempol kaki kanan dengan jempol kaki kiri saling berdekatan saat dia berjalan, maka kedua mata kakinya saling berjauhan. Ini secara fisik. Nabi sudah menyebutkan secara fisik dia seperti itu bentuknya. Orangnya gagah atau bagaimana?
Setelah kita dengarkan semua, jelek. Jelek, matanya jelek, hidungnya bengkak, bibirnya tebal, warna kulitnya putih mayat pucat, rambutnya keribo, orangnya gempal, ya, full daging, jelek kaum muslimin. Tetapi kesaktiannya yang dahsyat. Kenal dengan ini David Copperfield, ya, David Copperfield yang memiliki kemampuan masya Allah begitu ya. Dia dilayani oleh 20.000 setan-setan dan jin, Pak. Tapi Dajjal, kata Rasulullah, satu muka bumi, jin dan setan bekerja sama dengan Dajjal, tunduk dan melayani Dajjal. Kalau iblis dari bangsa setan jin adalah iblis yang dulu disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau, maka iblis dari bangsa manusia adalah Dajjal. Kemampuannya dahsyat. Apa yang dimiliki oleh Dajjal? Sehingga manusia, umat Nabi Muhammad, diawas-awaskan oleh Nabi Muhammad, jangan pernah kamu bertemu dengan Dajjal. Dajjal itu akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Seluruh kota-kota besar di muka bumi akan didatangi oleh Dajjal. Yang Dajjal tidak bisa masuki hanyalah Mekah dan Madinah. Hanya dua kota ini yang Dajjal tidak boleh masuk. Tapi yang lain Dajjal boleh masuk. Dan kuasanya, powernya, sihirnya, hipnotisnya, magic yang dimilikinya menjadikan manusia-manusia yang imannya tipis akan langsung hilang iman tersebut. Makanya Dajjal digelari dengan Al-Masih. Arti Al-Masih adalah sang penghapus. Apa yang dia boleh hapus? Iman yang ada di dada. Hapus bila berjumpa dengan Dajjal. Rasul mengatakan, jangan kamu pernah berjumpa dengan Dajjal. Demi Allah, nanti akan ada seorang lelaki yang merasa imannya sangat kuat. Dia tidak akan mungkin berubah jika dia berjumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya ketika dia mendengar Dajjal sudah sampai ke kotanya. Saat mana dia berjumpa dengan Dajjal, imannya pun menguap dan dia pun kafir kepada Allah. Dia murtad kepada Allah. Dia beriman kepada Dajjal. Dia langsung sujud kepada Dajjal di tempat. Sujud. Saat itu dia sudah kafir. Ketika Dajjal pergi meninggalkan kotanya, laki-laki ini tetap akan kafir kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Padahal mula-mula dia merasa imannya sangat kuat. Ternyata tak bermakna bila berjumpa dengan Dajjal. Makanya Nabi haramkan kita jangan pernah bertemu dan berjumpa dengan Dajjal. Oke. Kemudian kemampuan Dajjal berikutnya kaum muslimin, Dajjal itu memiliki segala kesaktian sihir yang menyebabkan seluruh ahli sihir, seluruh bomoh, seluruh dukun yang ada di muka bumi, seluruh orang-orang sakti yang ada sujud menyembah Dajjal. Masya Allah. Pak, Ibu, langit sudah lama tidak ada awan. Bumi di mana-mana gersang dan tandus, kering. Dajjal ketika masuk ke suatu negeri, penduduk negeri itu sudah merindu-rindukan kedatangan Dajjal. Why? Karena sulitnya hidup. Orang-orang mendengar bila Dajjal sudah masuk satu kota, kota itu langsung menjadi subur. Negeri itu langsung menjadi makmur. Kehidupan langsung ada di situ. Makanya orang-orang dalam keputusasaan merindukan kedatangan Dajjal. Dajjal menunjuk ke langit, kata Rasul. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, berkumpullah awan di langit itu. Kemudian awan itu pun menurunkan hujan. Tanah yang tadi gersang dan tandus seketika itu juga langsung menjadi subur, menumbuhkan rumput-rumput. Hewan ternak yang sudah menjadi tulang langsung berbungkus daging, kemudian menjadi gemuk, kemudian mereka berdiri, susu mereka menjadi penuh. Menjadikan orang-orang pada terkesima, ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Dan mereka menyangka, kan Dajjal mengumumkan ketuhanan pada dirinya. Saya adalah Tuhan, sujudlah kepada saya. Banyak manusia yang tertipu. Apalagi Dajjal berhasil menunjuk ke arah kubur-kuburan. Dimanapun makaman yang ada, kuburan yang ada, dia tunjuk. Siapapun yang pernah dikuburkan di sana, kata Nabi Muhammad SAW, kembali bangkit dari kuburannya. Dalam keadaan tubuhnya utuh, sehat, seolah dia belum pernah mati. Bangkit dari kuburan masing-masing. Langsung sujud kepada Dajjal. Banyak nak orang kalau menyaksikan macam ini tertipu bahwa ini asli adalah Tuhan. Betul tidak? Masya Allah, kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, semua itu adalah sihir. Yang bangkit dari kuburan itu adalah setan-setan dari bangsa jin yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah dikuburkan di sana. Tapi orang yang nggak ngerti iman, yang nggak tahu akidah, automatically dia akan menyangka ini adalah
Tuhan, bapak-bapak yang suka ngaji, ibu-ibu yang suka dengarkan majelis ilmu akan tahu, tidak, ini adalah sihir, ya kan? Inilah kenapa akidah dan tauhid di akhir zaman ini harus diasah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Supaya kita berbeza dengan orang awam, ya, dengan orang biasa yang ada di luar-luar kat sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal kata Rasulullah, dari tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat besar. Kemana dia berjalan, api itu membentuk seperti sungai api, memanjang. Sementara di sebelah tangan kirinya mengeluarkan air yang sangat bening, air yang sangat banyak dan lebat. Kemana dia berjalan, air itu sudah membentuk seperti sungai yang banyak, yang lebar, bening. Orang-orang yang tidak mengerti hakikat akan langsung datang berebutan memperebutkan air, lalu mereka meminum airnya. Bila mana mereka meminum air Dajjal itu, mereka pun akan kafir kepada Allah, mereka langsung beriman kepada Dajjal. Dan walaupun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, mereka tetap akan kafir kepada Allah sampai mereka semua mati. Kata Rasulullah, kalau kamu sempat ditangkap oleh Dajjal, Dajjal paksa kamu pilih di antara dua ini, maka kata Nabi, kamu memilihlah api yang kamu lihat seperti api. Masuklah kamu ke dalamnya, kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatan seperti api, tapi ketika kamu masukkan tubuh kamu, Nabi malah memerintahkan, mulailah dari kepala kamu, masukkan kepala dulu ke dalam api itu, maka kamu akan menemukan kesejukan di dalamnya. Jika kamu masukkan seluruh tubuh kamu, maka insya Allah orang ini syahid. Dia selamat, dia akan menjadi ahli surga. Tapi yang masuk ke dalam sungainya Dajjal, dia akan kafir kepada Allah dan dia akan kafir selama-lamanya. La haula wala quwata illa billah. Dajjal di belakangnya membawa gunungan makanan yang dibagi-bagikan kepada siapa yang mau beriman kepadanya. Dajjal akan melewati beberapa daerah dan kampung yang penduduknya tidak mau menerima Dajjal, tidak beriman dengan Dajjal. Maka sisa-sisa kehidupan yang ada di kampung itu dibuat oleh Dajjal habis. Kalau masih tersisa air, airnya menjadi kering. Kalau masih tersisa ada rumput-rumput yang tumbuh, maka rumput itu tidak akan ada lagi. Kalau ada hewan ternak yang masih hidup, hewan ternak itu mati. Manusia ketika Dajjal melewati kampung-kampung yang tidak mau beriman kepadanya, semakin tersiksa. Subhanallah. Makanya Pak, ketika Dajjal datang dahsyat sekali. Dan Nabi mengatakan, ada 6 cara agar kamu selamat dari Dajjal. Jika Dajjal nanti datang, lakukan, maka kamu pasti selamat. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, 6 cara ini saya buat ringkas saja. Bila nak lebih lengkap nanti, sila nanti baca dalam kitab Zikir Akhir Zaman, ya, kitab Zikir Akhir Zaman. Taib. Rasul mengatakan, ada tanda-tanda Dajjal sudah sangat dekat keluar. Sebentar lagi kita akan sebutkan tanda-tanda itu insyaAllah. Yang penting kata Nabi, kalau kamu sudah melihat tanda-tanda itu, maka pada saat itu perkuatlah pemahaman iman dan akidah kamu. Sesuaikan dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Yang pertama. Yang kedua, sebenar-benarnya lah kamu berislam sesuaikan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kamu kena wajib menghafal surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Siapapun yang hafal surah Al-Kahfi, fasih membacanya seperti dia fasih membaca Al-Fatihah. Bila mana dia berjumpa dengan Dajjal, dia baca itu 10 ayat, Allah akan jadikan dia tidak boleh ditebus oleh kekuatan sihir Dajjal. Dia tidak akan boleh dipaksa oleh Dajjal untuk murtad. Walaupun dia dibunuh, dia akan syahid. Ini bagi yang hafal. Yang keempat, larilah kamu ke Mekah, ke Madinah. Hanya 2 kota ini yang Dajjal tak boleh masuk. Tidak fisik Dajjal, tidak sihirnya, tidak pula bala tentaranya yang boleh masuk ke Mekah, ke Madinah. Yang kelima, Nabi perintahkan kepada kita agar sebelum Assalamualaikum setiap solat 5 waktu membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca senantiasa sebelum Assalamualaikum, Assalamualaikum baca. Yang keenam kata Nabi, bila kamu dengar Dajjal sudah masuk ke kota kamu. Ini kota apa di sini namanya? Shah Alam. Masuk ke kota Shah Alam umpama, maka penduduk yang ada yang beriman, kata Nabi, pastikan bahwa istri kamu sudah ada dalam rumah,
Anak-anak perempuan kamu masukkan ke dalam rumah, mak-mak kamu masukkan ke dalam rumah, ikatlah kaki dan tangan mereka, jangan sampai mereka membuka pintu dan pergi menjumpai Dajjal. Saking kuatnya daya sedotan dan tarikan hipnotis Dajjal, magic Dajjal, para wanita yang paling banyak tersedot untuk keluar dari rumah. Makanya Nabi perintahkan, bawa mereka masuk ke rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, tambatkan di tiang-tiang rumah kamu. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, lalu bacalah surat Al-Kahfi di dalam rumah itu. Surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin, bukan Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Nabi mengatakan Al-Kahfi. Ustaz, kenapa harus Al-Kahfi? Saya tak tahu. Hadisnya kuat dan sahih, Nabi perintahkan Al-Kahfi. Cuma bila kita baca sejarah kembali, Al-Kahfi kan cerita tentang para pemuda yang menjaga iman, ya kan? Masuk ke dalam gua, sementara raja yang zalim memerintahkan bala tenteranya untuk memburu pemuda-pemuda ini. Ternyata Allah gaibkan, Allah jaga pemuda-pemuda ini dari didapatkan oleh bala tentera daripada raja yang zalim ini. Padahal bala tentera itu lewat di depan mulut gua, tapi kenapa mereka tak masuk? Kenapa mereka macam tak melihat? Beginilah hikmah. Ketika Dajjal nanti datang, kita baca surah Al-Kahfi, Allah jadikan rumah kita, ya, di mana kita bersembunyi, gaib dari mata Dajjal. Sihir Dajjal tidak tembus ke dalam rumah kita. Alhamdulillah. Inilah rahasia kenapa surah Al-Kahfi dipilihkan. Oke, ini 6 taib kaum muslimin tentang Dajjal. Rasul mengatakan di dalam hadis Fatimah binti Qais. Hadis ini yang menceritakan adalah Fatimah binti Qais. Hadisnya sahih Imam Muslim. Terjadi dialog antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Para ulama ahli hadis menggelari hadis ini dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Al-Jassasah. Apa kisahnya? Tamim Ad-Dari dengan 20 orang anak kapal terombang-ambing di tengah laut Yaman di malam hari, ya. Langit gelap, petir menyambar, angin kencang, ombak laut tinggi, sehingga kapal tidak boleh dikendalikan. Kapal itu terdampar di sebuah pulau di laut Yaman. Akhirnya Tamim Ad-Dari menunggu malam lewat, besok pagi ketika matahari terbit mereka turun masuk ke dalam pulau itu. Lalu mereka dikejutkan oleh seekor binatang berkaki 4, bertubuh tinggi besar, bulunya hitam dan sangat tebal. Binatang ini berbicara dengan mereka, menjadikan Tamim Ad-Dari menyangka ini adalah setan betina. Maka mereka lari meninggalkan binatang itu. Ternyata binatang itu mencegat mereka di depan langsung. Jangan lari, saya tidak akan mencelakakan kalian. Saya adalah Al-Jassasah, kata binatang tersebut. Makanya para ulama menyebut hadis ini dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Apakah kalian datang dari Arab? Tamim Ad-Dari menjawab, benar, kami dari Arab. Saya sudah lama sekali di pulau ini. Saya memata-matai siapa yang masuk ke dalam pulau ini, menunggu tentang kapankah orang Arab akan masuk ke pulau ini. Pergilah kalian ke rumah tua, ke gedung tua di sana. Ada seorang lelaki yang sudah lama terikat di gedung tua itu. Dia menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk ke pulau ini, ingin menanyakan beberapa informasi tentang perkembangan dunia terkini. Maka kami segera lari menuju ke gedung tua itu, ke rumah tua itu, karena takut dengan binatang ini. Sesampainya kami di gedung tua itu, kami terkejut menyaksikan sebuah pemandangan. Seorang lelaki tergeletak di tanah, kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Rantai itu menyambung dan mengikat kedua tangannya. Kemudian ikatan itu menyambung dan membelenggu lehernya. Laki-laki tersebut tidak mampu bergerak. Dan kami melihat tubuhnya gompal, sekel, ya. Kami bertanya, celakalah engkau, siapakah engkau? Laki-laki tersebut berkata, saya tidak akan mencelakakan kalian karena saya saat ini sedang ditahan. Apakah kalian datang dari Arab? Kami semua menjawab, iya, kami dari Arab. Sudah lama saya di sini, menanti-nanti kedatangan orang Arab masuk kemari. Saya ingin bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan. Silakan. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang ummi, mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir? Namanya adalah Ahmad. Tamim Ad-Dari menjawab, sudah.
Kalau begitu sudah dekat masa saya. Lalu dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Nah, ada 3 pertanyaan yang paling fenomenal, Pak. Ini berkaitan dengan akan keluarnya laki-laki ini. Yang ternyata Rasulullah berkata, setelah Rasul mengumpulkan seluruh sahabat sekota Madinah, Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di dalam pulau itu, dia adalah Dajjal. Dia adalah Dajjal. Allah. Apa yang ditanyakan oleh laki-laki yang terikat itu, yang dia adalah Dajjal kepada Tamim Ad-Dari? Apakah kalian tahu tentang mata air Zughar? Apakah mata air itu sekarang masih mengalirkan airnya? Tamim Ad-Dari menjawab, kami tahu. Mata air Zughar sekarang airnya banyak dan penduduk bercocok tanam dengan air itu. Apa kata laki-laki yang terikat ini atau Dajjal? Lihat, sebentar lagi airnya akan habis. Penduduknya tidak akan bisa lagi bercocok tanam dari air itu. Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua dia bertanya, apakah kalian tahu tentang kebun kurma di Baisan? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan berkaitan dengan kebun kurma itu? Maka Dajjal ini berkata, kebun kurma itu masih berbuah enggak sekarang? Buahnya banyak dan lebat. Lihat, sebentar lagi buahnya akan habis. Dia bertanya lagi, kalian tahu tidak tentang Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apanya Danau Tiberias itu ingin engkau tanyakan? Dajjal bertanya, masih banyak enggak airnya? Tamim Ad-Dari menjawab, airnya banyak, tidak kurang sedikit pun. Lihat, sebentar lagi airnya akan kering, tinggal sisa sedikit. Saat itu saya akan lepas, saya akan mengelilingi seluruh permukaan bumi ini. Tidak ada tempat yang tidak saya datangi, tidak ada kota yang tidak saya masuki kecuali hanya Mekah dan Thaibah. Saya tidak akan bisa memasuki Mekah dan Thaibah. Lalu Rasul bersumpah di akhir hadis ini, demi Allah, Thaibah itu adalah Madinah ini, kata Rasulullah. Thaibah itu adalah Madinah ini. Demi Allah. Maka Rasul menceritakan tentang Dajjal. Kaum muslimin, mari kita lihat fakta yang ditanyakan oleh Dajjal tadi. Yang pertama apa tadi, Pak? Mata air Zughar, letaknya di Syam, Pak, dekat dengan Danau Tiberias atau Danau Galilei. Mata air ini sudah beberapa tahun belakang airnya menjadi sangat sedikit dan sekarang sudah tidak lagi mengeluarkan air, Pak. Ini kondisi sekarang. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Di mana? Bapak tahu di mana kebun kurma di Baisan? Letaknya di perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma ini sejak 6 tahun yang lalu sudah mulai rusak, Pak, buahnya menjadi sedikit. Kemudian 2 tahun belakangan buahnya tidak lagi berbuah 100%. Bahkan batang pohonnya menjadi layu menuju mati. Orang mencoba menanam pokok-pokok batang kurma yang baru, ternyata gagal semua. Sekarang kondisinya begitu. Yang ketiga, Danau Tiberias. Di mana letaknya Danau Tiberias? Di Israel. Di Israel. Satu-satunya sumber air untuk hidup bangsa Yahudi di Israel adalah dari Danau Tiberias ini. Kalau kata orang Malaysia, danau itu Tasik ya. Dari Tasik Tiberias. Mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya mata air kecuali hanya dari sini. Bapak Ibu tahu bagaimana perkembangan Tasik ini sekarang? Subhanallah. Perkembangan Tasik ini sekarang, lihat, ini permukaan Tasik. Permukaan Tasik. Ini dasar. Ya, ini dasar Tasik. Baik. Dari permukaan ke dasar Tasik, dalamnya hanya 45 meter saja. 45 meter saja. Dan Tasik ini tidak pernah susut airnya. Tapi sejak 2003 sampai ke 2013, hanya dalam 10 tahun saja, sehingga mengakibatkan 2012, lihat di YouTube, pemerintah Israel government mengumumkan di TV, television nasional mereka secara resmi, kepanikan nasional, panik. Mereka sangat galau, takut. Sebab apa? Air ini hanya dalam 10 tahun sudah susut 16 meter. Akhir 2015, ya, kalau 16 meter, maka maknanya sudah macam nih. Saya lihat di YouTube, pada akhir 2015
bagian yang paling menonjol dari danau Tasik, dari dasar Tasik ini sudah kelihatan seperti pulau kecil. Subhanallah. 41 hari yang lalu dari sekarang, kondisinya sudah melewati garis merah, Pak. Sudah sampai di garis hitam. Sehingga air Tasik itu sudah tidak layak lagi digunakan oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Sehingga pemerintah Israel hari ini mengumumkan bahwa masa depan bangsa Yahudi, bangsa Israel adalah air laut yang disuling. Ya, jadi sekarang kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Sehingga dasar Tasik ini dasarnya sudah seperti pulau. Sudah nampak seperti pulau betul. Sekarang kondisinya. Ini menjadikan para alim ulama kita menangis dan mereka berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia zaman dajjal itu akan keluar. Zaman kita, tuan-tuan. Zaman saya hidup. Zaman bapak-bapak, ibu hidup. Ya Allah, lindungi kami dari dajjal. Wallahi Pak, iman saya masih lemah. Iman bapak ibu semua masih lemah. Bila dajjal ini keluar, jika Allah tidak lindungi kita, jika Allah tidak jaga kita, dan Allah akan melindungi siapapun yang imannya sudah dibina dengan baik, amal ibadahnya dibanyakkan dan doanya dahsyat ke langit, insya Allah akan jaga. Maka perbanyaklah amal, wahai tuan-tuan. Perbanyaklah amal. Tidak ada lagi perintah Nabi kecuali badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya berharap bapak ibu semua sempat mendengarkan nasihat-nasihat saya di YouTube. Ya, saya tak payah saya harus datang ke Malaysia. Sila bapak ibu buka YouTube, dengarkan ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman. InsyaAllah bila ada rezeki, besok saya dijemput untuk isi kajian yang dengan izin Allah TV 9. Kemudian TV Al-Hijrah akan meliput kajian akhir zaman, 5 orang pembicara. Saya salah satunya. Dari pagi sampai malam ya. Satu hari di di Kuala Lumpur. Setelah itu insya-Allah setelah diedit, kemudian akan ditayangkan di televisi Al-Hijrah dan televisi TV 9 insya-Allah taala. Tuan-tuan, dengarkanlah di YouTube. Sangat banyak hal-hal yang besar yang sudah Allah kasih lihat. Semuanya ada hadisnya, ada ayatnya, sudah terjadi. Kita saja yang tak paham lagi selama ini. Ini Pak, saya belum terangkan lagi apa setelah Dajjal, Nabi Isa, habis itu Ya'juj Ma'juj. Saya belum lagi syarahkan, ya, karena waktu kita sangat pendek sangat. Saya baru saja pulang dari Melbourne. Di Melbourne itu workshop 2 hari Pak, di gedung yang mewah, ya, gedung yang mewah, kelas government. Tuan-tuan, itu ada di YouTube 2 hari ini. 2 hari itu Masya Allah dari pagi sampai petang. Besok dari pagi sampai petang. Besoknya 2 kali lipat peserta lebih banyak hadir. Mereka mengatakan ini excellent. Pembahasan yang menggugah iman, yang menyemangatkan hidup. Karena setelah saya menyampaikan ini Pak, orang semangat semua untuk hidup. Tapi hidupnya untuk lebih berarti. Hidupnya untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh. Ya, dan saya melarang mereka karena ada hadis Nabi, jangan kamu mendengarkan dekatnya kiamat lalu hilang semangat hidup kamu. Pulang-pulang ke rumah udah macam ni jalannya. Awak jalan kenapa macam tu? Dah mau kiamat. Tidak, Nabi perintahkan kalaupun besok pasti dah mau kiamat. Besok hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang boleh kamu masuk, yang boleh kamu tanamkan, tanam hari ini. Lah, kurma kalau ditanam sekarang 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru boleh berbuah kan? Pada besok dah mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan hari ini tanam. Ini maknanya apa? Sedekat apapun petanda-tanda ini ada, apa yang boleh kita buat hari ini yang berguna untuk dunia akhirat, buat hari ini. Jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Kalau bapak bekerja, di mana kerja, jadilah manusia yang amanah dalam kerja. Jadilah manusia yang disiplin. Tapi apapun yang kita buat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun yang kita buat, prioritaskan perintah Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia di akhir zaman yang lebih soleh dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak lagi cerita yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tajuk Dajjal. Memang masa kita yang tidak mengizinkan. Minta maaf apabila saya sudah berlebih daripada 3 menit yang dikatakan sampai pukul 9. Insyaallah kita akan Allah pertemukan kembali setidak-tidaknya di YouTube. Dengarkan ceramah-ceramah kami. Kitab ini saya rekomendasikan untuk umat. Ke Australia saya bawa, ke Singapura saya bawa, ke mana-mana negara saya bawa. Zikir akhir zaman.
Semua kajian saya tentang akhir zaman ada di kitab zikir akhir zaman. Dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Dan yang spesial dan istimewa di kitab ini adalah semua amalan-amalan akhir zaman, benteng-benteng akhir zaman, doa-doa akhir zaman sudah kita muatkan di sini dengan hadis-hadis yang sahih. Kitab ensiklopedia akhir zaman, walaupun di dalamnya tidak ada amalan-amalan pembenteng-pembenteng penyelamat akhir zaman, tetapi ini yang terlengkap dari peristiwa-peristiwa akhir zaman yang diceritakan Rasulullah. Apapun soalan yang ada di dalam fikiran, dalam dada Bapak Ibu, jawabannya lengkap di sini, di ensiklopedia akhir zaman. Sila dua-dua kitab ini ada di luar sana. Baca tuan-tuan, baca, mohon. Jangan sampai kita lihat kitabnya, kita semangat, kita ambil, kita beli, tetapi ternyata kita tak baca. Padahal di dalamnya informasinya sangat mahal. Sangat mahal. Tidak sedikit sekarang ini alhamdulillah orang-orang di tingkat atas di Indonesia sudah mulai mereka membaca kitab ini. Bahkan kemarin saya dengar, saya sudah tamatkan setengah Pak Ustadz. Alhamdulillah iman saya menjadi semakin bagus ya. Ada yang sudah menamatkan ini sekali dua kali. Semoga tuan-tuan yang di sini juga tamatkan. Bacalah. InsyaAllah semuanya memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih soleh, orang yang lebih benar dalam hidup. Mohon maaf Bapak Ibu, yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya. Salah dan khilaf adalah daripada diri saya seorang, dan Allah Rasulnya berlepas diri daripada khilafat itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita baca dulu surah Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, maka sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kecil yang mereka buat sebelum itu. Mari tuan-tuan kita baca ini doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak, Ibu, mohon sampaikan pada yang lain bahwa ini kajian kita sudah di akhir zaman, agar semuanya bersiap-siap, agar semuanya mempersiapkan diri. Dan persiapan yang benar adalah menjadi orang yang paling soleh, menjadi orang yang paling taat, yang paling bertakwa, takut buat dosa. Ini yang paling penting sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.